Setelah 1 dekade bekerja keras sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan, akhirnya Ramzi pulang. Suatu hal yang sudah lama ia nantikan, menginjak kembali tanah air, mencium aroma kampung halaman, dan memeluk orang tuanya yang mungkin sudah renta. Pagi itu, dengan tubuh yang masih lelah setelah penerbangan panjang, Ramzi menjejakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Tak mau berlama-lama, ia segera mencari bus malam yang menuju ke Banyuwangi. Terminal bus sore itu penuh sesak. Ramzi dengan koper besar dan tas ransel berjalan menembus kerumunan. Di loket, ia membeli tiket bus malam menuju Terminal Sri Tanjung, Banyuwangi, sebuah perjalanan panjang hampir 15 jam. Tanpa banyak pikir, ia segera menaiki bus, mencari kursinya di deretan tengah. Saat Ramzi mengatur duduk, seorang kakek tua masuk ke dalam bus. Jalannya perlahan, pakaian lusuh, sarung kumal, topi caping di tangan. Anehnya, padahal masih banyak kursi kosong, kakek itu justru duduk persis di sebelah Ramzi. Tak enak hati, Ramzi menyapa, "Mau ke Banyuwangi juga, kek?" Kakek itu hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Bus pun perlahan bergerak, meninggalkan hiruk-pikuk kota Jakarta, melaju ke arah timur, menembus malam. Di tengah perjalanan, suasana bus begitu sunyi. Hanya terdengar deru mesin dan sesekali dengkuran para penumpang. Ramzi yang semula ingin tidur, malah justru mendapati kakek di sampingnya perlahan membuka suara. Suara itu berat, serak, namun terdengar jelas di tengah kesunyian. Kalau nanti sudah sampai, jangan sembarangan memilih jalannya. Ingat, jangan asal belok. Banyak-banyaklah berdoa. Jangan lupa, banyak berdoa. Ramzi menoleh, sedikit terkejut. Sorot mata sang kakek kini mengarah padanya. Dalam tatapan itu, Ramzi menangkap rasa khawatir, seperti seorang kakek kepada cucunya yang hendak berpergian jauh. "Iya, kek, terima kasih," jawab Ramzi singkat. Ia mencoba menganggapnya hanya sebagai perhatian orang tua, tapi dalam hatinya ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Setelah itu, tanpa sepatah kata lagi, kakek itu memalingkan wajah ke jendela. Ramzi pun mulai merasa kantuk menyerang, tubuhnya lelah, pikirannya melayang membayangkan senyum ibunya di beranda rumah. Tak lama, ia terlelap. Dalam tidurnya, Ramzi bermimpi aneh. Ia melihat jalan sempit yang membelah hutan lebat. Suara-suara gemuruh seperti ribuan bisikan mengelilinginya. Dalam mimpinya itu, ia merasa seolah-olah dipanggil oleh sesuatu dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia terbangun. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Matanya langsung mencari sosok kakek di sebelahnya. Kosong, kakek itu tidak ada. Ramzi celingukan, mencoba mencari ke belakang bus. Tidak ada. Kursi-kursi lain berisi penumpang yang masih tertidur. Ia merasa aneh, namun berusaha menenangkan diri. Mungkin dia turun di rest area waktu aku tidur, pikirnya. Bus terus melaju. Langit perlahan berganti warna, dari hitam pekat menuju ke abu-abuan. Aroma tanah basah dan udara lembab khas pedesaan mulai tercium. Terminal kecil di Banyuwangi pun akhirnya terlihat. Ramzi turun, menarik koper besarnya. Ia menghela napas dalam, seolah menyerap kembali energi tanah kelahirannya yang sudah lama ia tinggalkan. Tapi semua terasa sedikit berbeda, lebih sunyi, lebih asing. Di depan terminal, para tukang ojek menawarkan jasanya dengan suara parau. Ramzi memilih satu orang, pria paruh-baya dengan motor tua. "Mau kemana, Mas?" "Ke daerah Karangtengah, Pak. Rumah saya di sana." "Wah, jauh. Lewat hutan, Mas. Nggak berani saya sampai ke dalam. Saya turunin di jalan besar saja. Nanti Mas lanjut jalan kaki ya." Ramzi setuju. Mereka pun berangkat. Motor melaju membelah jalanan kampung yang sempit, melewati sawah, perbukitan kecil, dan akhirnya mencapai perbatasan hutan.
Di sini, jalan aspal berubah menjadi tanah berbatu. Tukang ojek menghentikan motornya. Mas, jalan kaki aja ya. Belok kanan, nanti tembus. Cepat kok. Ramzi mengangguk, membayar ongkos, dan menenteng koper serta ranselnya. Di hadapannya, terbentang jalan setapak kecil yang membelah semak dan pohon-pohon tinggi. Gelap, meski matahari sudah terbit. Ah, cuma jalan pintas, pikirnya, berusaha membuang rasa khawatir. Namun baru beberapa langkah, hawa di sekeliling mulai berubah. Angin berhenti bertiup, suara burung lenyap, dan keheningan menekan dada Ramzi. Rasa ganjil semakin menebal, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kegelapan. Langkahnya mulai melambat. Kenangan tentang pesan kakek tua tadi kembali terngiang. Jangan asal pilih jalan. Tapi keinginan untuk cepat sampai ke rumah membuatnya keras kepala. Ia mempercepat langkah, tak sadar bahwa perlahan ia mulai meninggalkan jalan setapak utama dan masuk ke jalur kecil di antara pepohonan. Hutan di sekitarnya semakin rapat, cahaya matahari kian sulit menembus. Bahkan suara dedaunan pun terasa aneh, seolah-olah ada bisikan yang membayangi setiap langkahnya. Ramzi tak tahu, teror baru saja dimulai. Ramzi mempercepat langkahnya. Jalan setapak itu yang awalnya tampak biasa saja, kini terasa semakin sunyi dan mencengkeram. Pohon-pohon besar menjulang di kiri kanan. Ranting-ranting kering merunduk seperti tangan-tangan kurus yang ingin menggapainya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, jalan yang barusan dilaluinya seakan menutup sendiri, seolah mendorongnya untuk terus maju. Ini pasti jalan pintas, cuma lewat hutan sedikit. Gumam Ramzi berusaha menenangkan dirinya. Ia melirik ponsel. Sinyal hilang total. Hanya jam yang masih berjalan menunjukkan pukul 20.15. Langit semakin gelap dan hawa di dalam hutan perlahan berubah menjadi dingin menggigit, berbeda dari udara tropis luar sana. Ramzi berusaha mempercepat langkah. Setiap derap sepatunya memecah keheningan, menggema dalam suasana yang terasa salah. Sekitar 20 menit berjalan, Ramzi mulai sadar bahwa ia tidak lagi mengenali jalan ini. Semuanya tampak asing. Tidak ada lagi jalur tanah biasa yang dilewati warga desa. Yang ada hanya rerumputan liar, akar-akar pohon menjuntai, dan pepohonan yang semakin rapat menutupi langit sepenuhnya. Ini bukan jalur pulang, bisiknya. Napas mulai tercekat. Sejenak ia berhenti, memutar tubuh, mencoba mencari arah pulang. Tapi tidak ada satupun petunjuk jalan. Semua tampak sama, gelap, rapat, dan sunyi. Saat itulah sebuah suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Seperti suara anak kecil tertawa, diiringi dengan bisikan samar. Ramzi bergidik. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara burung malam atau hewan liar. Tapi semakin ia mendengar, semakin jelas suara itu seolah mengelilingi dirinya. Perasaan takut mulai mencengkeram. Ramzi mengingat kembali pesan kakek di bas, banyak berdoa. Dalam hati, ia mulai melafalkan doa perlindungan. Tapi suasana di sekelilingnya justru makin mencekam. Beberapa kali dari sudut matanya, ia menangkap bayangan berkelebat di antara pepohonan. Ramzi memutuskan untuk terus maju. Ia yakin jika terus berjalan ke arah barat, mengikuti arah semula, ia akan menemukan jalan keluar atau setidaknya bertemu penduduk. Tapi baru beberapa langkah kakinya terhenti. Di depannya, jalan setapak bercabang dua. Satu jalur ke kanan tampak lebih lebar, namun gelap pekat tanpa ujung. Satu jalur lagi ke kiri, kecil, sempit, namun ada kilatan cahaya samar di ujungnya, seperti cahaya obor atau lampu rumah. Ramzi ragu. Akalnya berkata untuk memilih jalur kiri yang tampak lebih menjanjikan. Namun, entah kenapa, hatinya terasa berat. Ada sesuatu dalam dirinya yang menjerit untuk tidak sembarangan.
Menguatkan hati, Ramzi memilih jalur kiri menuju cahaya. Ia berjalan cepat, bahkan mulai berlari kecil. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Semakin dekat ke arah cahaya itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Aroma busuk mulai menusuk hidung, campuran antara bau tanah basah, bangkai, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dan saat ia akhirnya hampir mencapai sumber cahaya itu, tiba-tiba semuanya menghilang. Cahaya itu lenyap dalam sekejap, meninggalkannya dalam kegelapan total. Ramzi berdiri kaku, nafasnya memburu. Di sekelilingnya, suara aneh mulai terdengar lagi, kini lebih dekat. Seperti bisikan, tawa, tangisan, dan langkah-langkah kecil yang tidak terlihat. Tiba-tiba, sesuatu seperti batu besar jatuh di dekat kakinya. Ia melompat mundur, mencoba mencari sumber suara. Tapi tak ada apa-apa, hanya kegelapan dan semak belukar. Ramzi sadar ia telah salah jalan. Dengan panik, ia memutar badan dan berlari kembali ke jalur utama. Tapi anehnya, jalan setapak itu kini berubah. Tidak ada lagi cabang jalan. Semua tertutup oleh akar-akar dan semak-semak yang tampak baru tumbuh beberapa menit lalu. Gila, ini apa? Ramzi bergumam, rasa panik menggerogoti pikirannya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba membuka jalan sendiri, menerobos semak belukar yang melukai kulitnya. Duri tajam menggores tangan dan kakinya. Beberapa kali ia tersandung akar besar yang menjulur seperti ular. Sementara itu, suara-suara itu semakin banyak. Kini terdengar jelas suara perempuan menangis, suara laki-laki menggeram, dan suara-suara aneh yang bergema dari segala arah. Ramzi berlari tanpa tahu arah. Napasnya nyaris habis. Dalam satu kesempatan, ia menoleh ke belakang. Di bawah cahaya samar bulan yang menerobos celah-celah daun, ia melihatnya. Sosok tinggi besar, hampir 5 meter, berbulu lebat, berdiri di antara pepohonan, mengamati dirinya. Wajahnya tidak jelas, hanya matanya yang merah menyala, menembus gelap malam. Ramzi membeku sejenak, darahnya seperti berhenti mengalir. Genderuwo, desisnya tanpa sadar. Sosok itu perlahan bergerak, bukan berjalan, tapi seperti meluncur di antara pepohonan, mendekat ke arah Ramzi. Refleks, Ramzi berlari sekuat tenaga, menembus semak, menabrak ranting, tak peduli kemana. Yang penting, menjauh dari makhluk itu. Dalam pelariannya, ia sempat terjatuh, lututnya menghantam batu keras. Tapi, rasa sakit itu tertutup oleh ketakutan yang luar biasa. Hingga akhirnya, di antara napasnya yang tersengal, ia melihat secercah harapan. Sebuah jalan tanah terbuka, sedikit lebih terang karena cahaya bulan. Dengan segenap tenaga, ia berlari menuju jalan itu. Namun, saat ia menjejakkan kaki di jalan tanah itu, sesuatu yang lebih buruk menantinya. Di hadapannya, membentang hutan yang jauh lebih lebat, lebih gelap, lebih sunyi. Ramzi sadar, ia bukannya keluar dari hutan, ia malah masuk lebih dalam. Hening. Ramzi berdiri di tepi jalan tanah itu, matanya menatap ke depan, ke dalam kegelapan hutan yang lebih dalam dan lebih sunyi. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara napasnya memburu, seperti baru saja berlari dari maut. Ia sadar, kini ia benar-benar tersesat. Langit di atasnya sudah tak tampak lagi. Hanya sedikit cahaya bulan yang berusaha menembus rapatnya dahan dan dedaunan. Suasana begitu berat, seakan-akan hutan itu sendiri hidup, mengamati setiap gerakannya. Ramzi mencoba berpikir jernih. Ia harus keluar dari sini, harus menemukan jalan kembali ke pemukiman, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dengan langkah cepat tapi hati-hati, ia mulai berjalan, mengikuti jalan tanah itu. Sepanjang perjalanan, matanya awas, memperhatikan setiap gerak di antara bayang-bayang pepohonan. Tapi, semakin ia melangkah, semakin jauh ia terasa
masuk ke dalam jantung kegelapan. 10 menit berjalan, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Awalnya hanya desir angin yang berbisik di telinga. Kemudian suara langkah kaki, cepat, lalu lambat, seolah-olah ada yang menguntit di balik pepohonan. Ramzi berhenti, menoleh ke kiri dan kanan. Kosong. Namun, saat ia kembali melangkah, langkah kaki itu juga terdengar lagi bersamaan dengannya. Tiap kali ia berhenti, suara itu berhenti. Tiap kali ia berjalan, suara itu mengikuti. Ramzi mempercepat langkah, hampir berlari kecil. Tapi, suara itu juga ikut mempercepat ritmenya. Semakin dekat, seolah-olah hanya beberapa meter di belakangnya. Tiba-tiba, suara lain muncul. Suara orang memanggilnya. Ramzi. Suara perempuan, pelan, memanggil namanya dari kejauhan. Dingin merayap di tulang punggung Ramzi. Ia yakin tidak mungkin ada yang mengenalnya di tempat asing ini. Ramzi, sini, ikut aku. Suara itu datang dari arah kiri hutan. Suaranya mendayu-dayu, memanggil dengan nada menggoda. Ramzi menggertakkan gigi, menundukkan kepala, dan terus berjalan lurus, tidak menoleh sedikit pun. Ia tahu betul, jika ia menoleh atau menjawab, bisa jadi itu perangkap. Hutan semakin pekat. Suasana begitu sunyi hingga Ramzi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tapi suara-suara aneh tidak berhenti. Terkadang terdengar suara-suara seperti tawa kecil, kadang seperti tangisan, kadang seperti langkah kaki berat menyeret rantai. Di satu titik, Ramzi melihat sesuatu. Di antara celah pepohonan, samar-samar, ia melihat bayangan putih melintas cepat. Seperti sosok wanita berambut panjang, mengenakan kain putih panjang lusuh. Bayangan itu bergerak dari satu pohon ke pohon lain dengan kecepatan yang tidak wajar. Ramzi mempercepat langkah. Kakinya mulai terasa berat, seolah-olah tanah menariknya untuk tetap tinggal. Jam tangannya menunjukkan pukul 22.40. Ya Allah, tolong, bisiknya, hampir putus asa. Beberapa meter di depannya, Ramzi melihat jalan itu bercabang lagi. Kali ini tidak ada petunjuk apapun. Kanan atau kiri, sama-sama gelap dan menakutkan. Sebelum ia sempat memilih, suara berat terdengar di belakangnya. Suara geraman dalam, berat, seperti suara makhluk raksasa. Ramzi menoleh, dan ia melihatnya lagi. Sosok tinggi besar berbulu hitam berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan mata merah menyala. Tanpa pikir panjang, Ramzi berlari ke arah kiri. Hutan di jalur kiri ini lebih sempit. Dahan-dahan rendah menghalangi jalan, memaksa Ramzi menunduk dan menerobos. Setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu, sesuatu mengerikan terjadi. Dari sisi kanan, sosok putih kembali muncul. Sosok pocong melompat-lompat kecil mengikuti langkah Ramzi. Di sebelah kiri, samar-samar, terdengar suara tertawa cekikikan. Kuntilanak, suara khasnya, seperti menggema di dalam kepala Ramzi. Panik total, Ramzi hanya fokus untuk terus berlari. Keringat mengucur deras, napasnya memburu seperti orang kehabisan udara. Saat ia hampir kehilangan tenaga, di depan sana, di tengah hutan, terlihat sebuah bangunan kecil dengan lampu redup. Ramzi memicingkan mata. Warung, sebuah warung tua, berdiri sendiri di tengah hutan, dengan beberapa orang duduk di bangku panjang menghadap ke meja. Ramzi mendekat, setengah berlari. Anehnya, orang-orang yang duduk di sana tidak bergerak sedikit pun. Mereka hanya diam, membungkuk, wajah mereka tidak kelihatan. Seakan-akan semuanya tertunduk dalam keadaan setengah sadar. Warung itu sepi, hanya ada satu lampu minyak kecil menggantung di tiang. Di belakang meja warung, seorang pria tua kurus berdiri, mengenakan baju lusuh dan peci hitam kusam. Saat Ramzi mendekat, pria itu menatapnya dengan tajam.
Mau kemana, nak? Suaranya parau, dalam, mengiris keheningan malam. Ramzi terdiam, tubuhnya gemetar. Kalau kamu terus ke sana, kamu gak akan pernah pulang, nak. Baliklah. Orang tuamu besok nunggu kamu pulang. Jangan salah jalan lagi. Ucap penjaga warung. Nadanya datar tapi berat. Ramzi merasa seluruh tubuhnya lemas. Ada sesuatu dalam ucapan itu. Bukan sekadar peringatan, tapi seperti perintah mutlak. Ia mengangguk pelan, tidak jadi duduk apalagi ngopi. Ia segera mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku celananya, meletakkannya di meja, dan tanpa berkata apapun lagi, ia berbalik pergi. Langkah kakinya berat, tapi hatinya bertekad, harus kembali ke arah tempat ia turun dari ojek tadi. Di perjalanan pulang, suara-suara itu kembali menggema. Bayangan-bayangan putih berkelebat di sudut matanya. Sosok besar itu, Genderuwo, kadang tampak berdiri jauh di belakang, mengawasinya. Ramzi berjalan secepat mungkin, setengah berlari, setengah merangkak di atas akar-akar pohon. Tapi rasa lelah, ketakutan, dan keputusasaan mulai mengalahkannya. Sampai akhirnya, kakinya tersandung akar besar. Ia jatuh terjerembab ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Semua menjadi gelap. Ramzi pingsan. Samar-samar Ramzi mendengar suara azan subuh. Tapi ketika ia membuka mata, yang ada hanya kegelapan pekat dan udara dingin menusuk tulang. Kepalanya berdenyut hebat, seolah habis dihantam benda keras. Seluruh tubuhnya sakit, terutama lutut dan siku yang tergores parah. Perlahan, Ramzi mencoba bangkit. Kakinya gemetar, tapi ia memaksakan diri berdiri. Ia menatap sekeliling. Tak ada jalan, tak ada warung, tak ada suara manusia. Hanya hutan lebat, sunyi, dengan kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Ramzi meraba saku celananya. Ponselnya masih ada, tapi mati total. Tak ada sinyal, bahkan untuk sekadar melihat jam pun tidak bisa. Ia berdiri di tengah hutan yang terasa seperti dunia lain. Dan saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara berat menggeram. Seperti suara napas raksasa, berat dan dalam, mengguncang tanah di bawah kakinya. Ramzi membeku. Lehernya perlahan menoleh ke arah suara itu. Di balik kabut, samar-samar sosok itu muncul. Tinggi, besar, hitam legam, berbulu tebal dari kepala sampai kaki. Tubuhnya setinggi hampir 5 meter, lebih besar dari pohon-pohon di sekitarnya. Wajahnya mengerikan, mata merah menyala, mulut menganga, memperlihatkan taring besar, dan tangan panjang berbulu yang menjuntai hampir menyentuh tanah. Genderuwo, bukan bayangan lagi, bukan ilusi, tapi benar-benar nyata, berdiri di hadapan Ramzi. Sosok itu hanya diam, menatapnya, dengan nafas berat yang mengguncang udara di sekeliling. Setiap hembusan napasnya membawa bau amis dan anyir yang menusuk. Ramzi ingin berlari, tapi kakinya tak mau bergerak. Tubuhnya seakan dipaku ke tanah. Otaknya berteriak menyuruhnya kabur, tapi tubuhnya membeku. Genderuwo itu kemudian menggeram pelan. Suaranya dalam, bergema di seluruh penjuru hutan, membuat burung-burung malam berterbangan panik. Lalu, dalam sekejap, sosok itu melangkah maju. Tanah bergetar tiap kali kakinya yang besar menapak. Ramzi terkejut, akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia berlari secepat yang ia bisa. Tapi hutan itu seperti tak berujung. Setiap langkah, pohon-pohon seolah semakin rapat, seolah-olah hutan itu sendiri ingin menelannya. Di belakang, suara langkah besar terus mengejar. Setiap kali Ramzi menoleh, Genderuwo itu tampak semakin dekat. Tangan besarnya kadang menjulur, berusaha meraih Ramzi, menciptakan desiran angin tajam di belakang punggungnya. Ramzi menghindar, berbelok ke kiri, lalu ke kanan, tanpa arah. Duri-duri tajam mencakar kulitnya. Bajunya robek di beberapa bagian. Tapi
Ia tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya hanya satu: selamat. Saat ia berbelok di antara dua pohon besar, tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Di depannya berdiri sosok lain, bukan genderuwo, tapi lebih menyeramkan. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh dengan wajah penuh darah. Matanya kosong, menghitam, menatap langsung ke arah Ramzi. Kuntilanak. Ramzi berteriak histeris. Ia berbalik hanya untuk menemukan pocong berdiri diam, melompat kecil ke arahnya dengan gerakan kaku. Terjebak. Dalam kepanikan, Ramzi menerobos ke sisi kiri, menabrak semak belukar tanpa tahu kemana ia berlari. Suara-suara aneh memenuhi udara. Suara tawa cekikikan, jeritan, langkah kaki, dan suara geraman berat dari genderuwo. Udara di sekitar semakin dingin. Pohon-pohon seolah-olah bergoyang sendiri, dahan-dahan melambai-lambai seperti menghalangi jalannya. Ramzi berlari, terus berlari. Tubuhnya sudah lelah. Tenggorokannya kering. Kakinya luka parah, tapi ketakutan membuatnya tetap bergerak. Tiba-tiba, dari balik kabut, ia melihat sesuatu. Sebuah jalan setapak berpasir, agak terbuka. Ramzi berlari menuju jalan itu. Ia tidak peduli lagi kemana arah jalan itu, yang penting keluar dari kegelapan ini. Tapi, sebelum ia mencapai jalan itu, sesuatu menangkap kakinya. Akar pohon besar, seolah hidup, melilit pergelangan kakinya dan menariknya jatuh. Ramzi terjerembab, wajahnya menghantam tanah basah. Ia menoleh ke belakang dan melihat genderuwo itu melangkah perlahan dengan tangan terentang, siap menangkapnya. Dalam putus asa, Ramzi mengingat semua doa yang pernah diajarkan ibunya. Dengan sisa kekuatan, ia membaca doa sekuat-kuatnya. Ajaib, saat mulutnya komat kamit membaca doa, genderuwo itu berhenti. Sosok itu meraung keras, mengguncang seluruh hutan. Kemudian, perlahan, sosok itu mundur, menghilang ke dalam kabut tebal. Ramzi tak menunggu lama. Ia berusaha bangkit, meski tubuhnya gemetar, dan berlari menuju jalan setapak itu. Saat akhirnya ia mencapai jalan itu, suara berat yang mengerikan perlahan menghilang di belakangnya. Tapi, Ramzi tahu ia belum sepenuhnya selamat. Jalan itu masih panjang, hutan masih mengintainya, dan sesuatu di dalam kegelapan seolah berkata, "Belum selesai nak, belum selesai." Jam tangannya saat ia nyalakan dengan sisa baterai menunjukkan pukul 23.57. Malam itu belum berakhir. Kaki Ramzi semakin berat melangkah. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin membasahi seluruh badannya. Nafasnya memburu, matanya berkunang-kunang karena kelelahan dan ketakutan. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Di sekitarnya hanya kegelapan. Pohon-pohon besar menjulang, membentuk lorong gelap yang seolah menelan siapa saja yang masuk. Tak ada suara manusia. Yang terdengar hanya desir angin dan bisikan-bisikan aneh yang belum pernah ia dengar seumur hidup. Tiba-tiba, dari kejauhan, Ramzi melihat kerlipan cahaya. Awalnya samar, tapi semakin ia berjalan, cahaya itu berubah menjadi banyak, seperti lampu-lampu pasar malam. Ada suara riuh rendah, orang berteriak menawar, suara tawa, dentingan piring dan gelas. Hati kecil Ramzi ragu, tapi rasa penasaran dan keinginan mencari pertolongan lebih besar. Mungkin saja ada perkampungan warga. Dengan langkah terseok, ia mendekat. Beberapa menit kemudian, Ramzi sampai di sebuah lapangan luas. Di sana, terbentang sebuah pasar, penuh dengan tenda-tenda kecil, kios-kios kayu, dan banyak orang berlalu lalang. Tapi, ada yang aneh. Saat Ramzi memperhatikan lebih seksama, orang-orang itu bukan manusia biasa. Beberapa penjual tampak memiliki wajah yang aneh. Ada yang matanya kosong berlubang,
Ada yang tubuhnya transparan setengah, bahkan ada yang bagian wajahnya setengah membusuk, dengan bau amis darah tercium kuat. Dagangan yang mereka jual pun tak kalah menyeramkan. Ada kios yang memajang tangan manusia yang sudah membiru. Ada meja yang penuh dengan kepala yang matanya masih melirik ke segala arah. Ada pula kios makanan, tapi makanannya hitam legam, penuh belatung. Ramzi ingin berbalik pergi, tapi kakinya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Seorang penjual, sosok tua dengan tubuh bungkuk dan wajah tertutup kerudung hitam, menghampirinya. "Nak, ayo beli, hanya 1.000. Suaranya serak, seperti bunyi ranting patah. Ramzi menggeleng cepat, mundur beberapa langkah. Namun makin lama, makin banyak penjual lain yang menghampiri. Mereka menawarkan berbagai hal. Ada yang menyodorkan piring berisi darah, ada yang menjulurkan tangan kecil pucat penuh bekas luka. "Nak, sekali beli saja, habis itu bebas jalan pulang." "Nak, ambil ini, makan sedikit saja." Suara-suara itu menggema di kepalanya, membuat telinga Ramzi berdengung keras. Ramzi hampir tergoda. Rasa lapar, haus, dan kelelahan membuat pikirannya goyah. Tapi tiba-tiba Ramzi teringat ucapan kakek tua di dalam bus sebelum dia sampai Banyuwangi. Nanti kalau pulang, jangan salah tempat ya nak. Banyak-banyaklah berdoa. Segera, dengan sisa kesadarannya, Ramzi membaca doa-doa dalam hati. Seiring ia membaca, pasar itu perlahan berubah. Lampu-lampu redup itu mulai padam satu persatu. Suara tawa dan teriakan tawar-menawar berganti menjadi raungan memilukan. Kios-kios kayu membusuk di depan matanya. Penjual dan pembeli berubah wujud menjadi sosok-sosok mengerikan. Tubuh mereka hancur, wajah mereka meleleh. Sebagian merangkak mendekat dengan tangan-tangan panjang menggapai Ramzi. Tanpa pikir panjang, Ramzi berlari sekencang mungkin menembus pasar gaib itu. Setiap langkah seperti menembus kabut pekat dan udara berat yang menahan. Namun, sosok-sosok itu tidak tinggal diam. Dari belakang, terdengar suara derap langkah banyak kaki, seolah seluruh pasar itu mengejarnya. Ramzi menoleh sekilas dan hampir membuat jantungnya berhenti. Sosok besar, hitam, dan tinggi, mungkin lebih dari 5 meter, berlari mengejarnya. Matanya merah menyala, lidah panjangnya menjulur keluar, menggeliat seperti ular. "Gak boleh pulang!" Teriakan menggelegar itu menggema di seluruh hutan. Ramzi mempercepat langkahnya. Ia tidak tahu kemana harus lari, hanya mengikuti nalurinya untuk menjauh sejauh mungkin. Di antara kabut, ia melihat sebuah cahaya samar. Cahaya itu seperti obor kecil dan di dekatnya berdiri sebuah mushola tua. Ramzi mengarahkan seluruh tenaganya ke cahaya itu. Sosok-sosok aneh itu mulai tertinggal, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka mendekati mushola. Tapi tubuh Ramzi sudah terlalu lemah. Tepat saat ia hampir mencapai mushola, pandangannya menghitam. Tubuhnya ambruk di tanah tanpa daya. Suara riuh pasar menghilang. Kegelapan menyelimuti kesadarannya. Udara pagi di sekitar mushola itu masih diselimuti kabut tebal. Namun, azan subuh dari kejauhan terdengar lirih, membelah keheningan dan kegelapan yang menguasai hutan semalaman. Di bawah cahaya lampu temaram mushola kecil itu, tubuh Ramzi terbaring tak bergerak. Seorang pria tua berjubah putih, wajahnya penuh wibawa, perlahan mendekati Ramzi. Bersama 2 pemuda desa, mereka menemukannya dalam keadaan pingsan. Tubuhnya kotor penuh lumpur dan darah kering, wajahnya pucat seperti mayat. "Astagfirullah, anak ini hampir tidak kembali," gumam pria tua itu, yang belakangan diketahui sebagai Kiai Abdul Karim, salah satu tokoh agama dihormati di wilayah tersebut. Mereka segera menggotong Ramzi,
masuk ke dalam mushola. Seorang pemuda mengambil air wudhu, sementara Kiai Karim memegang tasbih dan mulai membaca doa perlindungan. Seketika, suasana berubah. Udara di sekitar mushola terasa berat. Cahaya lampu bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang tidak rela Ramzi diambil dari dunia mereka. Dari luar mushola, samar-samar terdengar suara lolongan aneh, bukan lolongan anjing biasa. Lebih dalam, lebih berat, seolah berasal dari makhluk yang tak pernah terlihat manusia biasa. Kiai Karim tetap tenang. Ia terus membaca doa-doa pengusir makhluk halus, sementara para pemuda memegangi tubuh Ramzi yang mendadak kejang-kejang. Dalam kondisi setengah sadar, Ramzi mengigau. "Maafkan aku nggak mau, aku mau pulang, jangan tarik aku." Suara Ramzi parau, penuh ketakutan. Kiai Karim makin memperkeras bacaan doanya. Tiba-tiba, dari arah jendela mushola, terdengar suara keras. Seperti ada sesuatu yang menabrak dinding dari luar. Namun Kiai Karim tak bergeming. Ia tahu makhluk-makhluk dari dunia lain itu berusaha merebut Ramzi kembali. Mereka tak rela korbannya lolos begitu saja. "Tenang nak, kamu harus kuat," bisik Kiai Karim sambil menepuk perlahan dada Ramzi. Beberapa menit berlalu seperti peperangan sunyi antara dunia manusia dan dunia gaib. Akhirnya, perlahan, kejang-kejang Ramzi mereda. Matanya terbuka pelan. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Di mana saya, Pak?" tanya Ramzi dengan suara lemah. "Kamu sudah selamat, nak. Ini mushola kecil di pinggiran Alas Purwo. Alhamdulillah kamu ditemukan sebelum subuh," jawab Kiai Karim lembut. Ramzi menatap langit-langit mushola, berusaha mengingat apa yang terjadi. Ingatan tentang pasar gaib, sosok besar hitam, dan suara-suara menyeramkan itu menghantam pikirannya sekaligus. Tubuhnya kembali gemetar hebat. "Shh, sudah, kamu aman sekarang. Semua sudah berlalu," ujar Kiai Karim menenangkan. Setelah memberi Ramzi minum air doa, Kiai Karim bertanya pelan, "Kamu masuk dari mana, nak? Alas Purwo itu bukan tempat sembarangan." Dengan terbata-bata, Ramzi menceritakan semuanya. Mulai dari ia turun dari ojek, memilih jalan pintas, tersesat, sampai bertemu pasar aneh dan makhluk-makhluk menyeramkan. Para pemuda desa yang mendengarkan hanya bisa saling pandang. Wajah mereka berubah serius. "Kamu benar-benar hampir tak bisa kembali," gumam salah satu dari mereka. Kiai Karim mengangguk pelan. Alas Purwo itu bukan sekadar hutan, banyak tempat yang menjadi perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Salah jalan sedikit bisa tersesat untuk selamanya. Ramzi menunduk, merasakan ketakutan kembali merayap. "Berapa lama saya tersesat, Pak?" tanyanya lirih. Kiai Karim melirik jam dinding mushola. "Kamu menghilang hampir 8 jam, tapi kalau kamu tak segera ditemukan sebelum subuh, mungkin kamu akan tertahan di sana untuk selama-lamanya." Ramzi menelan ludah pahit. Pikirannya kembali ke wajah-wajah mengerikan yang mencoba menyeretnya di pasar itu. Kalau dia sedikit saja terlambat, mungkin kini jiwanya sudah menjadi bagian dari pasar tersebut. Setelah kondisi Ramzi membaik, Kiai Karim mengajak beberapa warga untuk mengantarnya pulang. Ternyata desa Ramzi hanya berjarak sekitar 30 menit dari mushola itu, jarak yang sebenarnya dekat. Namun karena masuk lewat jalur terlarang, Ramzi tersesat begitu jauh dan terjebak di dunia yang seharusnya tak boleh dilalui manusia biasa. Sepanjang perjalanan ke desa, Ramzi tak berhenti membaca doa dalam hati. Setiap kali ia melewati pohon besar atau jalan setapak sepi, ia merasa ada mata-mata tak kasat mata yang mengawasinya. Namun, bersama warga desa dan Kiai Karim, perlindungan terasa lebih kuat. Akhirnya, menjelang matahari terbit,
rombongan itu tiba di depan sebuah rumah sederhana. Seorang perempuan paruh baya berlari keluar, wajahnya penuh air mata. Ramzi, Ia memeluk Ramzi erat, menangis terseduh. Itulah ibunya. Ayah dan adik-adiknya menyusul keluar, semua menangis lega. Mereka hampir kehilangan harapan setelah tahu Ramzi sempat menghilang semalaman. Ramzi pun menangis. Akhirnya, setelah 10 tahun di tanah rantau, ia benar-benar pulang. Meski harus melewati malam paling mengerikan dalam hidupnya, Ramzi bersyukur masih diberi kesempatan untuk kembali ke pelukan keluarganya. Dan dalam hatinya, Ramzi berjanji, ia tak akan pernah lagi meremehkan peringatan, apalagi bermain-main dengan dunia yang tak kasat mata. Matahari pagi mulai mengintip dari balik perbukitan. Cahayanya menerobos sela-sela pohon besar, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Di rumah sederhana itu, keluarga Ramzi berkumpul. Suasana haru masih menyelimuti. Ibunya tak henti mengusap kepala Ramzi, seolah takut anaknya akan hilang lagi. Sementara itu, Kiai Abdul Karim duduk di ruang tamu. Wajahnya masih serius, matanya menatap jauh, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Ramzi, panggilnya dengan suara berat. Setelah semua yang terjadi, ada hal yang harus kamu dengar dan kamu jaga seumur hidup. Ramzi menegakkan duduknya. Di seberang, ayahnya pun menundukkan kepala, mendengarkan dengan seksama. Kiai Karim menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Itu adalah salah satu gerbang dunia lain. Tempat berkumpulnya makhluk-makhluk yang sudah ada sebelum manusia ada. Orang tua di sini sudah lama tahu, banyak yang hilang, tersesat, atau bahkan tidak pernah kembali setelah masuk terlalu dalam. Ramzi menelan ludah. Semua cerita mistis yang dulu hanya terdengar seperti dongeng, kini terasa nyata di hadapannya. Kiai Karim melanjutkan, "Kamu beruntung bisa kembali, banyak yang tidak." Ia memandang Ramzi dalam-dalam. "Tapi ingat, kamu sudah pernah melihat dunia mereka. Artinya, jejakmu sudah dikenal." Ramzi mengerutkan kening. "Maksudnya Pak Kiai?" "Selama kamu hidup, ada kemungkinan makhluk-makhluk itu akan mencoba memanggilmu kembali. Lewat mimpi, lewat suara-suara, lewat bisikan." Suasana ruangan langsung terasa berat. Angin dingin seolah merayap masuk ke sela-sela pintu dan jendela. Ramzi menggenggam erat tangan ibunya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, nyaris berbisik. Kiai Karim tersenyum tipis, penuh wibawa. "Kamu harus hidup dalam jalan yang lurus, perbanyak ibadah, jangan pernah lalai berdoa. Dan yang terpenting, jangan sekali-kali menoleh ke panggilan aneh, terutama saat kamu sendirian." Ramzi mengangguk cepat. Semua nasihat itu ia tanamkan dalam-dalam ke dalam hatinya. Sebelum pamit, Kiai Karim sempat membekali Ramzi sebuah tasbih kayu berwarna hitam pekat. "Ini dari kayu jati alas Purwo, dibacakan doa khusus," kata beliau. "Pegang ini saat hatimu mulai gelisah." Ramzi menerima tasbih itu dengan penuh rasa hormat. Setelah Kiai Karim dan rombongan pulang, keluarga Ramzi berkumpul dalam kehangatan rumah. Hari itu, Ramzi beristirahat total. Tubuhnya masih lemah, pikirannya masih dihantui bayangan-bayangan pasar gaib, sosok hitam raksasa, dan wajah-wajah makhluk yang hampir menyeretnya ke dunia mereka. Malam harinya, saat semuanya sudah tidur, Ramzi terbangun. Ada suara samar, seperti suara gamelan kuno, terdengar sayup-sayup dari arah hutan. Ramzi menahan napas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara itu datang dan pergi, seolah mengundang. Namun ia teringat pesan Kiai Karim, jangan pernah menoleh ke panggilan aneh. Dengan tangan gemetar, ia meraih tasbih pemberian Kiai.
Sambil menggenggam erat, ia membaca doa-doa perlindungan dalam hati. Matanya terpejam rapat. Ia melawan semua rasa takut, semua dorongan untuk melihat keluar jendela. Suara gamelan itu perlahan memudar. Udara menjadi hangat kembali. Ramzi membuka matanya. Ia menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar ia telah melewati batas antara hidup dan dunia lain dan kembali. Hari demi hari berlalu. Ramzi mulai membiasakan diri kembali hidup di desanya. Ia membantu orang tuanya bertani, ikut pengajian rutin, dan aktif di masjid desa. Namun, dalam sudut hatinya, ia tahu bayang-bayang alas purwo akan selalu mengikutinya. Kadang, saat malam sunyi, ia masih mendengar suara bisikan lembut. Kadang, saat ia berjalan sendirian melewati kebun, ia merasakan ada yang mengawasinya dari balik pohon. Tapi, Ramzi tidak takut lagi. Ia sudah berjanji dalam hati bahwa selama hidupnya, ia akan menjaga dirinya agar tak lagi terjerumus ke dunia kelam itu. Dan hingga akhir hayatnya kelak, Ramzi akan selalu mengingat satu malam di hidupnya. Malam di mana ia nyaris menjadi bagian dari dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Malam saat ia pulang dari kegelapan.